Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasilka Agustina dengan NIM 0804 12 82 22 70 32 dari kelompok 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas fisiologi tumbuhan tentang review jurnal yang berjudul Plant Respiration Under Low Oxygen atau respirasi tanaman pada kondisi oksigen rendah. Nah, ini dari Jurnal Penelitian Petani Chali nomor 75 volume 1 halaman 57 sampai 70. Ini ditulis oleh Guillermo Toro dan Manuel Pinto. Ini nama anggota-anggotanya. Nah, dari jurnal tersebut, abstraknya itu tentang respirasi merupakan proses oksidatif penting pada tumbuhan yang melibatkan tiga jalur utama, yaitu ada glikolisis, siklus asam trikarboksilat atau TCA, dan fosforilasi oksidatif. Nah, tumbuhan ini memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, termasuk ketersediaan oksigen yang rendah. Tinjauan ini menganalisis pengetahuan terkini mengenai aspek metabolisme dan fungsional respirasi tumbuhan, komponen-komponennya, serta responnya terhadap perubahan lingkungan, khususnya pada kondisi hipoksia. Dibahas pula peran respirasi dalam sintesis senyawa baru, pemeliharaan molekul dan struktur sel, serta fungsi di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan. Tinjauan ini juga membahas jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat ketersediaan oksigen terbatas, seperti fermentasi etanol, laktat, dan alanin. Nah, pemahaman mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik penting untuk mengembangkan strategi peningkatan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan. Latar belakang penelitian ini, bagian ini memberikan gambaran umum tentang masalah yang sedang diteliti, mencakup perkembangan pengetahuan sebelumnya, kekosongan atau celah yang ada dalam penelitian sebelumnya, dan pentingnya topik tersebut. Nah, latar belakangnya ini, respi ini merupakan proses metabolisme fundamental pada tumbuhan yang bertanggung jawab atas produksi energi dan penyediaan bahan baku untuk sintesis berbagai senyawa. Seperti yang saya bahas di abstrak tadi, prosesnya melibatkan tiga jalur utama, glikolisis, siklus asam trikarboksilat, dan fosforilasi oksidatif. Meskipun respirasi telah banyak dipelajari, mekanisme pengaturan dan pengendaliannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tumbuhan sebagai organisme autotrofik memiliki karakteristik unik dalam proses respirasinya. Mereka menunjukkan plastisitas metabolisme yang tinggi, memungkinkan adaptasi terhadap berbagai lingkungan, termasuk stres abiotik seperti kekurangan oksigen. Terus, fleksibilitas ini memungkinkan tumbuhan untuk memodifikasi jalur respirasi konvensional guna mempertahankan produksi energi dan fungsi seluler penting lainnya. Penelitian terkini itu telah mengungkapkan kompleksitas tambahan dalam respirasi tumbuhan, termasuk penemuan jalur alternatif seperti siklus GABA dan glioksilat, serta protein seperti oksidase alternatif dan protein berpasangan yang terlibat dalam respon terhadap stres. Selain itu, untuk pemahaman tentang peran dalam aklimatisasi terhadap berbagai jenis stres abiotik terus berkembang. Nah, tujuan penelitian dari jurnal itu ada menganalisis keadaan terkini pengetahuan tentang respirasi tumbuhan, baik dari segi metabolisme maupun dari sudut pandang fungsional. Terus juga ada melakukan analisis komparatif jalur metabolisme utama respirasi aerobik pada hewan dan tumbuhan. Terus juga ada mengkaji kemajuan pengetahuan terkini tentang fungsi respirasi pada tumbuhan di luar peran tradisionalnya sebagai proses pembangkit energi, dan juga membahas peran respirasi dalam sintesis senyawa baru dan dalam pemeliharaan molekul dan struktur sel tumbuhan. Menganalisis fungsi respirasi tumbuhan di bawah berbagai jenis tekanan lingkungan dan perhatian khusus pada kondisi kekurangan oksigen. Terus juga menjelaskan respon berbagai bagian sistem respirasi anaerobik terhadap pembatasan oksigen pada tumbuhan. Eh,
Ada juga mengkaji fungsi jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen dibatasi, seperti pada kondisi hipoksia. Terus yang terakhir ada memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme adaptasi respirasi tumbuhan terhadap stres abiotik, khususnya dalam kondisi kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitiannya ini ada banyak. Yang pertama itu ada tinjauan literatur. Di tinjauan literatur ini melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah terkini tentang respirasi tumbuhan. Terus juga mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian, tinjauan, dan studi eksperimental yang relevan dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, ada buku teks, dan database online. Yang kedua itu ada analisis komparatif. Di analisis komparatif ini melakukan penelusuran komprehensif terhadap literatur ilmiah terkini tentang respirasi tumbuhan, mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel penelitian, tinjauan, dan studi eksperimental yang relevan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan database online. Yang ketiga itu ada sintesis informasi. Di sintesis informasi ini mengintegrasikan temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang respirasi tumbuhan. Terus juga mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti jalur metabolisme, regulasi enzim, respon terhadap stres, dan adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Yang keempat ada evaluasi kritis. Di evaluasi kritis ini kita menilai kekuatan dan keterbatasan studi-studi yang dianalisis. Juga mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan saat ini dan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kelima ada fokus pada studi kasus. Menganalisis studi-studi spesifik yang meneliti respon respirasi tumbuhan terhadap berbagai jenis stres, terutama di kondisi kekurangan oksigen. Yang keenam, ada analisis jalur metabolisme alternatif. Mengkaji literatur yang membahas jalur metabolisme alternatif yang diaktifkan pada tumbuhan saat oksigen terbatas. Yang ketujuh, ada konsultasi ahli. Nah, jika memungkinkan, berkonsultasi dengan para ahli di bidang fisiologi tumbuhan untuk mendapatkan wawasan tambahan dan validasi interpretasi. Terus juga ada metode penelitian sintesis akhir. Ini mengintegrasikan semua informasi yang dikumpulkan untuk menyusun tinjauan komprehensif tentang respirasi tumbuhan dengan fokus khusus pada adaptasi terhadap kondisi hipoksia. Nah, yang terakhir ada metode penarikan kesimpulan. Ini merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan mengidentifikasi implikasi untuk penelitian masa depan. Nah, metode ini mencerminkan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan mensintesis literatur yang ada. Gunanya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang respirasi tumbuhan dan adaptasinya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Nah, ada kekurangan dan kelebihan di dalam jurnal ini. Mari kita bahas kekurangan yang ada di jurnal ini terlebih dahulu. Kekurangannya itu ada satu, keterbatasan pemahaman mekanisme. Nah, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan, mekanisme pengaturan respirasi pada tumbuhan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman mendalam mengenai proses tersebut. Yang kedua itu ada variabilitas data. Penelitian tentang respirasi tanaman ini seringkali menunjukkan perbedaan berdasarkan spesies dan jaringan, yang memungkinkan membatasi generalisasi hasil. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan yang belum terbukti. Banyak faktor lingkungan yang mempengaruhi respirasi, seperti suhu dan salinitas. Mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks yang lebih luas. Yang keempat ada keterbatasan metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak mencakup semua aspek respirasi, sehingga hasilnya bisa jadi tidak komprehensif. Yang kelima, ada kurangnya data longitudinal. Nah, penelitian yang hanya mengambil data pada satu titik waktu mungkin tidak mencerminkan dinamika respirasi tanaman dalam jangka panjang. Ada juga fokus pada jalur tertentu. Penelitian mungkin lebih fokus pada jalur metabolisme tertentu, seperti glikolisis dan siklus TCA. Sementara jalur alternatif lainnya mungkin kurang diperhatikan. Ada juga keterbatasan aplikasi praktis.
Meskipun analisis teoritis mungkin kuat, aplikasi praktis dari temuan ini dalam agrikultur dan bioteknologi mungkin tidak cukup dibahas. Terus juga ada sumber referensi yang terbatas. Jika referensi yang digunakan tidak cukup beragam atau terbaru, ya ini bisa membatasi validitas dari kesimpulan yang diambil. Selanjutnya itu ada kelebihan jurnal di dalam jurnal ini. Nah, kelebihannya itu ada satu, komprehensif. Jurnal ini memberikan tinjauan mendalam tentang berbagai aspek metabolisme respirasi pada tumbuhan, mencakup jalur-jalur utama dan alternatif, serta respon terhadap stres lingkungan. Juga ada relevansi terhadap stres lingkungan. Ini membahas tentang respirasi tanaman beradaptasi dengan kondisi oksigen rendah dan stres abiotik lainnya, yang sangat relevan dalam konteks perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan. Juga jurnal ini menyajikan analisis komparatif yang jelas antara jalur metabolisme respirasi pada tumbuhan dan hewan, memberikan wawasan mengenai perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Juga jurnal ini menggunakan banyak referensi dari penelitian sebelumnya, yang memberikan kredibilitas dan dasar ilmiah yang kuat untuk temuan yang disampaikan. Eh, Jurnal ini juga menyoroti jalur non-fosforilasi atau alternatif yang mungkin penting dalam kondisi stres, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini. Juga jurnal ini berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai respirasi tanaman, yang membantu dalam pengembangan strategi baru dalam agrikultur dan bioteknologi. Ada juga menunjukkan hubungan antara respirasi dan proses biologis lainnya, seperti sintesis senyawa, pertumbuhan, memberikan perspektif yang lebih luas tentang fungsi respirasi dalam ekosistem. Terus ada juga jurnal ini membahas pentingnya berbagai enzim dalam jalur metabolisme respirasi, memberikan wawasan tentang potensi target untuk penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu kita membahas hasil penelitian. Hasil penelitian dalam jurnal ini ada satu, adaptasi terhadap hipoksia. Penelitiannya ini menunjukkan bahwa tanaman dapat beradaptasi dengan kondisi oksigen rendah atau hipoksia melalui jalur alternatif dalam metabolisme respirasi, seperti jalur fermentasi yang menghasilkan etanol atau asam laktat. Juga peran enzim dalam metabolisme. Nah, hasil penelitian mengidentifikasi enzim kunci seperti heksokinase dan fosfoglucomutase yang berperan penting dalam glikolisis dan pembentukan pati, menunjukkan pentingnya pengaturan enzimatik dalam respirasi tanaman. Selanjutnya ada penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam laju respirasi antara spesies dan jaringan tanaman, dengan contoh spesifik seperti respirasi daun yang lebih aktif pada malam hari. Hasilnya juga menunjukkan bahwa berbagai faktor lingkungan termasuk suhu, salinitas, dan kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi laju respirasi dan metabolisme tanaman. Dan ada juga fleksibilitas metabolik pada tanaman dalam merespon kondisi stres dengan kemampuan untuk mengalihkan jalur metabolisme untuk memenuhi kebutuhan energi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa radiasi dan suhu berinteraksi untuk memengaruhi laju respirasi dengan pengaruh yang signifikan terhadap rasio CO2 yang dihirup dan diproduksi. Ditemukan juga bahwa jalur asam Y-aminobutirat berperan dalam respon tanaman terhadap stres, memperlihatkan potensi fungsionalnya dalam metabolisme tanaman. Ada juga penelitian ini menggarisbawahi pentingnya produksi ATP atau energi melalui proses fosforilasi oksidatif, yang merupakan langkah kunci dalam pemanfaatan energi dari substrat glukosa. Di penghujung itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang metabolisme respirasi pada tanaman, terutama dalam konteks kondisi lingkup oksigen rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan adaptif yang signifikan dalam menghadapi stres lingkungan melalui jalur metabolisme alternatif. Adaptasi ini meliputi pengalihan dari respirasi aerobik ke jalur fermentasi, seperti produksi etanol atau asam laktat, yang memungkinkan mereka untuk terus menghasilkan energi meskipun dalam keadaan hipoksia. Peran enzim kunci seperti heksokinase dan fosfoglucomutase sangat penting dalam pengaturan metabolisme energi dan sintesis senyawa. Penelitian ini juga menyoroti variabilitas respirasi berdasarkan spesies dan jaringan.
serta pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan salinitas yang dapat mempengaruhi laju respirasi. Fleksibilitas metabolik dan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan merupakan aspek kunci dari fisiologi tanaman yang dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap kondisi stres. Nah, temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman ilmiah mengenai respirasi pada tanaman, tetapi juga membuka peluang untuk peneliti lebih lanjut yang dapat diterapkan dalam bidang agrikultur dan pengelolaan sumber daya massa untuk masa depan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.